Hari ini IHSG harus puas ditutup di posisi 6.846,43 dengan pelemahan yang cukup signifikan. Lebih dari 1%, tepatnya di 1,18% atau harus terkoreksi di 81,48 poin. Semakin jauh dari level yang diimpi-impikan pelaku pasar, yaitu 7.000, level yang diharapkan akan terjadi di semester 2 2023 ini. Nah, kita lihat juga seperti apa ya pergerakannya secara sektoral. 4 sektor pertama kita bisa lihat di sini, kebakaran berada di zona merah, pelemahan masing-masing di 1,57, 1,09, 0,71 dan 1,14%. Untuk finansial, consumer primer, non primer dan perindustrian. 4 sektor saja sudah terkoreksi. Kita lihat 4 sektor berikutnya seperti apa dari keseluruhan 11 sektor yang ada. Hanya infrastruktur yang berhasil melenggang di zona penguatan. Ini menarik melihat infrastruktur beberapa hari ini selalu menguat ya Mbak Esa. Hari ini ditutup dalam penguatan di 1,34%, sementara energi, bahan baku, properti dan real estate harus terjerembab di pelemahan 1,04, 1,98 dan 1,63. Ini pelemahannya semuanya dalam ya. Di bawah lebih dari 1%. Kita lihat untuk teknologi yang harusnya sangat terdampak terhadap kenaikan suku bunga, kita lihat juga terkoreksi di 0,62%, transportasi dan logistik bahkan harus ambles di 3,04%. Hanya kesehatan yang berhasil menguat di 0,6% dan kita lihat juga mata uang Garuda masih berada di posisi yang sama di 1 jam lalu dengan pelemahan di 85 poin di 0,54%. Di Rp15.810 per $1 Amerika. Berarti dari 11 sektor yang ada di penutupan perdagangan hari ini hanya infrastruktur ya dan kesehatan yang berhasil menguat. Kita lihat juga dinamika yang ada di mata uang Garuda terhadap mata uang utama lainnya di dunia, di mana rupiah harus melemah juga di perdagangan intraday terhadap Singapura dollar, yen Jepang dan euro masing-masing sebesar 0,48, 0,6 dan 0,56. Jadi kenaikan sebesar 25 basis poin tidak serta-merta ya langsung menjadi senjata penguatan dari mata uang Garuda. Dan kita akan lanjutkan kembali dialognya. Ini mungkin saya langsung tanyakan lagi Mbak Esa, tanggapannya lah mungkin Mbak terhadap bagaimana akhirnya di IHSG ditutup di hari ini. Kalau saya kira memang untuk finansial dan beberapa sektor wajar ya, karena tadi properti juga sangat dalam ya. Saya kira kalau dengan kenaikan suku bunga semua orang juga akan tahu bahwa mungkin ongkos pinjaman akan naik, kemudian properti itu pasti akan kena ya, karena mungkin suku bunga KPR akan naik dan teknologi juga pasti akan terkena, jadi imbas. Kalau kemudian naik lagi itu juga akan mungkin mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi. Jadi secara IHSG saya rasa akan bisa dipahami mengapa kemudian ini jeblok sekali, berbeda dengan mungkin rupiah yang agak mengurangi kelemahannya ya, dari mungkin awalnya 0,8 menjadi 0,5. Jadi mungkin pasti pasar juga kaget dengan kebijakan BI. Semoga besok sudah mulai mereda kekagetannya ya. Ya ada efek shocknya ya sebenarnya, karena memang konsensus masih mengatakan mayoritas itu tetap ditahan di 5,75%. Ya karena dikhawatirkan ketika suku bunga naik itu akan berdampak ke konsumsi, ke pertumbuhan, dan itu akan berdampak ke penjualan perusahaan ya, dan laba-laba perusahaan juga. Ya, padahal kita ketahui lagi ada momentum pemulihan ekonomi yang berusaha benar-benar dijaga gitu ya. Sekarang kita ke Pak Birger mungkin. Mungkin on a good note, mungkin ya tadi kita sudah membicarakan hal-hal yang ditakuti oleh para pelaku pasar dengan dinaikkan menjadi 6% gitu ya. Apakah ini akan berpengaruh terhadap konsumsi dan lain-lainnya. Tapi di satu sisi tadi juga Bapak bilang bahwa secara makroekonomi dan juga daya beli masyarakat Indonesia masih kuat gitu ya, masih memiliki strong consumption level. Nah, apalagi ditambah lagi ada tahun politik nih Pak. Apakah memang jika nanti era higher for longer di Amerika Serikat ini juga akan sama direspon oleh Bank Indonesia? Apakah suku bunga yang relatif akan lebih tinggi ini akan berdampak tidak baik gitu? Padahal di satu sisi juga ada momentum tahun politik yang sebenarnya dianggap akan memperbaiki likuiditas perekonomian dan juga keuangan yang ada di tahun depan. Bagaimana Pak? Baik Mbak Safrina, harusnya kalau kita lihat biasanya dinamika terutama memang menjelang tahun politik, volatilitas pasti akan bertambah. Tapi di satu pihak kita juga harus melihat pasti konsumsi juga akan meningkat, karena memang biasanya dengan adanya tahun politik biasanya akan ada konsumsi di masyarakat, terutama memang untuk pengeluaran dana untuk politik biasanya akan ada tambahan konsumsi. Di situ mungkin kita lihat nanti juga tekanan inflasi pun mungkin akan bertambah juga. Tetapi ini semua memang merupakan hal yang sudah diantisipasi juga. Dan kalau kita lihat sekalipun memang beberapa bulan ini ada pressure terutama dari eksternal, tetapi kalau kita lihat fundamental kita, terutama dari inflasi kita boleh dibilang cukup stabil. Bahkan kalau kita lihat angka terakhir turun. Jadi dari keseluruhan yang boleh kita lihat, sebetulnya walaupun memang nanti volatilitas akan bertambah dengan tahun politik, tetapi harusnya kita mengambil suatu hal yang positif dari hal tersebut, bahwa semuanya itu akan dikonsumsikan untuk hal-hal yang baik.
terutama memang untuk memajukan perekonomian kita. Jadi harusnya ke depannya, walaupun mungkin eskalasinya meningkat, tetapi kita lihat mudah-mudahan dengan memang melandainya ataupun memang kebijakan di luar yang semakin membaik, begitu juga dengan proaktifnya BI memang melakukan kebijakan ini, harusnya kita akan melihat hal-hal yang lebih positif ke depannya, dan mudah-mudahan ini akan lebih terjawab setelah pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di awal November nanti yang akan datang, begitu Mbak Safina. Baik ya, jadi tetap optimis dan juga tetap percaya pada kebijakan moneter Bank Indonesia, apalagi tambah lagi keadaan tahun politik yang diharapkan juga akan meningkatkan konsumsi ya di tahun depan. Semoga perang juga mereda ya. Iya, perang juga mereda di satu sisi karena ada humanity crisis yang